kalau misalnya nanti ada waktu bisa kita tanyain lagi ke Om Wi sama Om Ilham. Sekarang untuk Om Ilham mungkin dipersilakan sama Tante Atun bisa join ya. Om Ilham, ayo on. Iya, ini yang mau ngomong Atun apa? Om Ilham aja. Iya. Kan ilmu saya dapatnya juga dari Om Ilham. Saling melengkapi aja, saling melengkapi. Iya, yuk. Ya berarti saya yang pertama nanti dilengkapi sama Tante Atun ya. Ini kan sesinya cukup lama itu kan 45 menit, tapi paling saya ngomongnya nggak sampai 45 menit, paling sekitar 15 sampai 20 menit. Ya, selamat malam teman-teman. Mungkin di sana di teman-teman masih jam 8, saya lebih cepat 2 jam ini karena posisi ada di Jayapura ya. Teman-teman tadi sudah mendengar dari Om Wi penjelasan tentang blockchain dan tentang trading di spot ya. Kalau trading di futur ini yang sesi saya ini sangat berbeda sekali dengan trading di spot. Kalau trading di spot lebih aman, cenderung lebih aman daripada kita melaksanakan trading di futur ya. Nah, kita boleh mulai. Ini saya mau share screen. Nah, ini pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing tentang pengetahuan kita supaya kita bisa eksis di trading futur. Yang pertama adalah konsisten, kemudian sabar, itu merupakan kunci sukses dalam trading ya. Nah, kemudian materi yang akan saya bahas di sini yang pertama itu dasar trading futur, kemudian manajemen modal dan margin, kemudian selanjutnya rencana trading dan evaluasi trading futur, kemudian yang terakhir manajemen psikologi trading. Kita bisa mulai sekarang, nanti kita langsung praktekkan. Untuk yang belum tahu futur, sebaiknya nanti belajar dulu dari spot, kemudian setelah spot bisa lancar, baru beralih ke futur, karena futur ini merupakan tingkatan trading lanjutan setelah spot. Nah, yang pertama sebelum kita mulai dasar trading futur, kita harus hilangkan mental judi. Jadi kalau futur itu kan dia mainnya dua arah, berbeda dengan trading spot. Kalau trading spot bermain hanya satu arah, kita hanya buy di bawah, kemudian sell. Jadi beli di harga murah, jual di harga yang mahal. Tapi kalau di trading futur ini kita mainnya dua arah, bisa buy itu artinya long, kemudian bisa sell itu artinya short. Nah, yang harus kita hilangkan sebelum kita trading futur ini yang pertama ini mental judi. Kita tidak boleh hanya tebak-tebakan, tebak beli ataupun tebak jual. Kemudian nggak boleh serakah. Biasanya para trader itu serakah, main dengan margin banyak, main dengan margin gede, alhasil liquid. Kemudian ingin cepat kaya. Tidak boleh juga. Walaupun itu di trading spot maupun di trading manapun, tidak boleh kita berkeinginan untuk cepat kaya. Karena yang tiga hal ini akan membuat kita hancur. Nah, yang paling benar adalah yang ini. Kita harus konsisten, sabar, dan lindungi aset. Nah, kita langsung coba praktekkan dasar trading futur ini. Nah, ini udah muncul. Nah, kita ulangi lagi ya untuk basicnya trading futur supaya bisa kita menggunakan hit game mode. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu, ataupun kalau misalkan belum bisa trading futur tidak apa-apa. Nah, kita dengar dulu.
Dengar dulu, nanti sambil belajar pelan-pelan kita belajar bersama-sama ya. Nah, settingannya ada di sini. Ini di klik yang di ada titik 3 ini. Ini koneksinya jelek ya. Di sini itu ada pilihan position mode ini. Nah, ini dipilih. Nah, di sini ada one way mode, kemudian headgame mode. Kalau kita pilih one way mode, untuk satu koin kita hanya bisa sell ataupun buy. Tapi kalau misalkan kita pilih headgame mode, dalam satu koin kita bisa sell atau long dalam satu waktu. Jadi kita bisa membeli satu koin itu long maupun short. Makanya kalau yang masih sininya di one way mode, di sini ganti headgame mode. Nah, itu yang pertama. Kemudian saya kira yang udah sering trading futur itu udah paham ya cara menggunakan menu-menunya. Kalau misalkan kita OP long, berarti ini tinggal open, sini limit, kemudian kita pasang harganya di sini, kemudian OP long. Kebalikannya kalau short di sini. Kemudian kalau di mungkin ini internetnya apa? Begitu share screen jadi berat ini internetnya. Nah, yang perlu saya jelaskan ini, kalau misalkan kita sudah profit, nah biasanya kan tidak dipasang TP ataupun diloskan begitu saja, tapi ini sengaja saya sisakan satu koin belum saya close. Ini maksud saya untuk contoh ya, ini ya, sengaja saya sisakan satu transaksi. Saya pilih supaya hijau dulu tadi. Nah, ini saya OP 0,01 BTC di harga 35695. Ini OP short ya. Nah, kalau sudah posisi untung seperti ini, supaya keuntungan kita tidak hilang ataupun kita pengen keuntungannya lebih banyak lagi, kita berharap, ini kan sekarang harganya 35353, kita berharap harganya makin turun lagi, berarti di sini close. Nah, di sini pilih yang stop limit tapi diisinya yang stop market, jangan yang limit. Kalau yang limit kadang-kadang kita isi harga itu, kalau misalkan harganya bergeraknya terlalu cepat, itu akan tidak tereksekusi, jadi kadaluarsa harganya. Jadi di sini kita pilih stop market. Ini begitu saya share screen dibaca-baca jadi susah ya. Nah, anggap aja ini udah dipilih stop market ya. Di sini dikasih harga antara harga sell tadi dengan harga sekarang kan 35332. Jadi di sini bisa kita isi 35500 ataupun 35400, kemudian close short dengan harapan kalau misalkan harganya nanti balik ke atas, kita tetap untung. Kalau misalkan short, berarti kita tambah untung lebih banyak. Nah, itu. Kemudian lanjut lagi, kita pilih lagi yang ke tadi. Yang ketiga, rencanakan trading dan evaluasi. Jadi trade your plan, plan your trade. Yang pertama, kita harus menentukan modal trading. Nah, kalau di futur, saya sangat sarankan itu modalnya tidak usah gede-gede. Itu modalnya $100 saja. Jangan sampai kita sudah modal gede, tapi kita belum paham trading futur, kemudian malah liquid. Jadi $100 itu untuk pembelajaran. Kita pertama tentukan modal trading dulu. Kemudian buat rencana trading. Rencana trading dulu. Saya sebelum
seperti sekarang saya tidak pernah membuat rencana trading. Saya sempat berpikir, buat apa sih rencana trading itu, nanti juga toh bisa untung, tapi ternyata anggapan saya itu salah. Kita tetap harus menentukan modal trading, kemudian membuat rencana trading. Ini saya contohkan untuk rencana trading, kemarin sudah saya share untuk rencana trading, ini ada contohnya. Yang kedua itu manajemen modal dan margin. Mulai trading futur dengan modal yang kecil. Saya yakin teman-teman punya uang banyak. Trading futur ini berbeda dengan trading di spot. Kalau misalkan di spot kita trading dengan uang $100 itu tidak jadi apa-apa. Trading di spot minimal kita bisa menghasilkan profit yang gede itu dengan modal yang saya pernah alami, pernah saya praktekkan itu dengan modal minimal 25 juta atau 30. Saya pertama kali trading di spot modalnya sekitar 40 juta. Nah, kalau di trading di futur ini jangan kita menggunakan modal yang besar, tapi gunakan modal seminimal mungkin. Kalau di sini saya sarankan menggunakan modal $100. Nah, ini untuk melatih kita supaya kita bisa konsisten, kita bisa mengelola uang yang kecil. Kalau kita bisa mengelola dana yang kecil ini, yang 100 ini, saya yakin untuk mengelola dana yang besar itu sangat mudah sekali. Itu kemudian kalau kita menggunakan leverage 50 kali, kita menggunakan modal 2%. Tapi kalau kita menggunakan leverage 20 kali, kita menggunakan 5% modal. Kemudian ini. Nah, yang ketiga, gunakan average maksimal 2 kali apabila salah prediksi. Dalam kita prediksi market tidak selalu 100% benar, kadang salah. Nah, teknik average ini kita gunakan kalau misalkan prediksi kita kalah, tapi maksimal average hanya 2 kali. Kalau misalkan average kedua sudah salah, ya sudah, kita harus ikhlas dengan prediksi kita yang salah tadi. Nah, yang ini yang manajemen modal dan margin. Caranya sama, kita kembali lagi ke market. Oh, 2% modal, ini kan di tempat saya ini ada $172 ini, $172. Ini anggap saja, ini kalau di hitungan saya bulatkan jadi 150. Jadi kalau misalkan 2%-nya berarti sekitar $3. Berarti bisa kelihatan dari sini nih. Misalkan kita isi ini, kalau misalkan 2%, ini karena saya klik-klik berat ini ya internetnya, gabung sama share screen sama buka exchange jadi berat. Ini nilainya ketemunya 0,005. Jadi di sini nanti ketemu sekitar $3 USDT. Jadi yang bisa kita transaksikan untuk OP pertama kalau menggunakan leverage 50 itu $3. Nah, seperti itu ya. Kemudian kalau misalkan kita menggunakan leverage 20, kita bisa menggunakan 5% dari modal kita. Nah, kita dapat angka 2%, kemudian dapat angka 5%, itu perhitungan saya sendiri. Jadi itu tidak patokan. Itu sudah saya jalani trial and error, jadi saya tentukan sendiri sekitar 2% untuk 50 kali, kemudian 5% untuk yang 20 kali. Nah, ini karena berat, kita stop dulu. Lanjut lagi ke ini. Pada hari itu 5%, kemudian jumlah profit maksimal $10. Ini $5.
Jadi kalau misalkan kita sehari sudah loss $5, kita harus istirahat. Kemudian kalau sudah profit $10, seharusnya kita harus istirahat. Tapi kalau misalkan ada lebih, kita bisa transfer ke spot atau bisa dinaikkan lagi ke modal berikutnya. Nah, ini kalau misalkan kita konsisten dari hari pertama dengan profit harian 10%, itu 2 bulan. Dari $100 itu 2 bulan itu bisa mendapatkan sekitar $30.448. Jadi dari $100 itu bisa menjadi $30.448. Jadi sangat besar sekali. Hanya 2 bulan kita bisa melipatkan 100 menjadi $30.448. Yang penting kita konsisten. Nah, kita evaluasi. Ini saya contohkan juga, ada contohnya, contoh evaluasinya. Nah, ini kemarin ini sebetulnya saya buat itu ketika saya mulai nge-share sinyal di grup ya, mulai tanggal 6 lah itu. Itu ini tadinya saya buat untuk hasil evaluasi diri saya sendiri setelah share sinyal di grup ada sekitar 12. Nah, nanti saya tawarkan kepada teman-teman apakah dilanjutkan atau tidak. Karena kalau saya nge-share itu juga selain beban psikologis itu ada di saya, jadi bertambah. Jadi yang biasanya saya main sendiri, jadi membawa teman-teman itu jadi otomatis beban psikologi itu tambah berat ya. Nah, ini tanggal 6 ya, dimulai dari tanggal 6. Saya deposit ke futur itu 106. Sekitar 1.500.000 lah, $106 ya. Kemudian hari itu juga itu saya langsung profit $121. Nah, di sini karena untuk saya genapkan supaya 110, saya cuma ambil $4, sisanya ini 117 langsung saya transfer ke spot, kemudian saya semuanya WD ke bank. Jadi begitu jalan sini, ini yang saya mainkan sudah bukan modal lagi, tapi ini sudah profit ya. 110 di tanggal 7, kemudian batas profit hari ini saya 10, tapi ternyata saya dapat profitnya 25. Jadi sesuai dengan konsisten tadi yang saya mainkan cuma 10, yang 15 saya transfer ke spot. Sama seperti ini, 14 profit totalnya, berarti campak saya transfer ke spot, yang tanggal 9 imbang, saya cuma dapat profit saja 10%, tidak ada lebihnya, nggak ada yang ditransfer. Kemudian tanggal 10 itu totalnya 34, berarti sisa 24 transfer ke spot. Nah, ini yang tanggal 11 sisanya 45. Jadi total yang di sini ini 88 sudah saya BD lagi ke bank. Nah, begitu sudah 150 ini menjadi modal baru lagi. Modal baru lagi 150, saya hitungannya 10%, berarti ini 15. 12 itu hari ini, 12 hari ini. Hari ini saya profitnya 62, kelebihan profitnya 47. Ini saya transfer ke spot. Tadi masih running yang BTC tadi, untuk contoh ini belum saya masukkan ke sini. Nah, ini contoh evaluasi trading harian kita. Jadi kalau misalkan kita tadi loss, ini bisa untuk evaluasi. Nah, setelah evaluasi hasil trading harian tadi kan kita harus withdrawal itu profit kita ke bank. Selama uang itu masih di exchange, masih bentuknya masih PNL, itu unrealized profit and loss, itu berarti bentuknya itu ya masih semu, jadi belum keuntungan yang belum kita dapat. Nah, begitu kita udah jadikan USDT itu udah setengah lah, udah 50%. Nah, begitu uang udah masuk ke bank, ini berarti udah benar-benar profit kita. Nah, kalau sudah dapat profit, ya sebaiknya berhenti dulu dari market, kemudian kita harus memberikan reward untuk diri sendiri, nikmati hasil trading, jangan trading terus. Kita harus sesekali jalan-jalan, supaya kita bisa menjaga psikologis kita. Lanjut lagi, yang terakhir, yaitu manajemen psikologi trading. Kontrol emosi dan manajemen stres dalam trading futur adalah kunci eksis.
Nah, yang pertama adalah kendali rasa takut trader. Pertama kita mesti mau masuk itu takut-takut. Ini kalau kita masuk long nanti dump, kalau kita masuk short nanti pump. Jadi kita takut karena kita belum menguasai teknikal, belum tahu market. Jadi ini biasanya trader-trader yang awal biasanya takut akan loss ataupun takut kehilangan momen. Jadi begitu pump dia ikut langsung long. Padahal pas pump itu pas dia belinya di pucuk. Ataupun pas tahu-tahu dump tiba-tiba dia ingin ikut prosotannya, tapi ternyata damnya cuma bentar, tahu-tahu tiba-tiba mantul. Nah, biasanya trader takut akan hal itu, jadi bingung mau masuk atau enggak. Nah, kemudian kendali keserakahan trader. Tadi sudah saya contohkan, saya trading itu hanya dengan modal 2%. Nah, karena serakah, mungkin karena pengen cepet kaya, pengen cepet profit banyak. Maaf, itu ada suara bayi, itu suara anak saya, belum tidur, udah jam 10. Nah, ini kendali keserakahan trader dari yang harusnya tadi OP-nya hanya 2% margin, tapi menggunakan margin 30%. Jadi yang didapat bukannya untung, malah liquid. Nah, selanjutnya kendali rasa ingin selalu benar. Jadi kita masuk market itu pengennya yang kita beli atau kita jual itu selalu apa yang kita pikirkan. Jadi kita pengennya long, berarti koin akan naik, ataupun short, koin akan turun. Padahal nggak selalu seperti itu. Dalam suatu transaksi kita mesti kadang bisa benar, kadang bisa salah. Jadi kita harus bisa mengendalikan rasa ingin selalu benar ya. Kadang kalau misalkan salah sekali ya nggak apa-apa. Nah, yang keempat, kendali loss trader. Jadi kalau misalkan kita trading itu sudah loss, sebaiknya istirahat dulu. Jangan setelah loss, tadinya OP long, ternyata marketnya dump, average lagi di bawahnya, dump lagi, average lagi, sudah 2 kali, masih di average lagi, akhirnya liquid ataupun lossnya jadi banyak, yang tadinya untung jadi loss. Kemudian kalau sudah loss seperti ini, pengennya balas dendam. Kalau sudah loss, pengennya balas dendam untuk mengembalikan yang tadinya loss ini supaya bisa jadi profit, ataupun yang tadinya profit kemudian loss, terus kita trading lagi dengan melebihi trading harian kita, atau istilahnya overtrade. Jadi kita pengennya balas dendam. Balas dendam ini adalah psikologi yang udah sangat memprihatinkan, karena kalau udah balas dendam ini mesti liquid ini di sini. Seringnya liquid, sering-seringnya. Kalau misalkan dia loss, kemudian main dengan margin banyak, balas dendam, nah, saya pastikan di sini liquid. Karena saya sudah mengalami sendiri, sudah portofolio liquid saya sudah banyak. Tapi setelah kita evaluasi, ya alhamdulillah sekarang sudah nggak pernah lagi liquid. Nah, kalau misalkan sudah liquid, nah, kita mesti ini stres terus menyesal, oh, kenapa ya tadi harus trading all in, kenapa nggak berhenti pas di loss ini, nggak berhenti, harusnya pas loss ini berhenti, istirahat. Nah, setelah habis baru stres. Nah, seperti itu. Nah, pesannya yaitu tentukan waktu istirahat ketika loss maupun profit. Kalau udah loss, udah istirahat dulu, besok lagi trading. Market itu 24 jam, tidak akan lari. Ataupun udah profit ya, istirahat, karena kita juga butuh istirahat. Nah, mungkin itu yang bisa saya sharing ke teman-teman. Nanti mungkin ada tambahan dari Aton. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa tanya langsung, bisa tanya ke saya atau ke Aton. Kalau Aton untuk belajar juga sama kita sama-sama belajar dulu waktu kita di Bandung, jadi sering ketemu. Mungkin nanti bisa tanya saya atau bisa tanya Aton ya. Terima kasih.
Ini saya stop. Nanti ini kalau misalkan dibutuhkan akan saya share di grup. Ya, terima kasih Om Forky waktunya. Nanti bisa kita lanjut sama Atun kalau ini sesi berikutnya.